Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yudi Yudawirawan, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Muhammad Rupiki sebagai ketua kelompok kelas 01 SAKP 015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang. Dan 4 anggota saya yaitu Liandra Luja sebagai Nutulen, Sanas Ali Alipa, Pina Anggraeni, Viola Anggraeni, Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Perusahaan yang berhasil yaitu ada 5. Yang pertama Scarlett Whitening, PT Indomaret, MS Glow, Tesla, dan Unilever. Perusahaan yang gagal ada 5 juga, yaitu yang pertama Merpati Airlines, MySpace, Yahoo, Motorola, dan PT Sariwangi. Berikut beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan konsep bisnis. Yang kita akan bahas ada 3. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, pemasaran produk perusahaan. Baik, kita akan lanjut ke produk yang berhasil. Yang pertama yaitu ada Scarlett Whitening, brand kecantikan lokal. Scarlett adalah brand kecantikan lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia yang didirikan pada 2017 oleh Felicia Angelista, seorang publik figur yang berkecimpung di bidang perfilman tanah air. Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang berfokus untuk mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut. Dengan Reveal Your Beauty, Scarlett menjadi solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri sahabat Scarlett untuk berani mengungkapkan kecantikan dengan versi masing-masing. Berikut produk yang dihasilkan oleh Scarlett. Pemasaran produk. Agar produk dapat dikenal oleh masyarakat, maka dilakukan pemasaran. Untuk Scarlett tersendiri melakukan pemasaran produk dengan cara yang pertama, bekerja sama dengan selebriti melalui media sosial seperti Instagram. Pada masa digital seperti ini adalah langkah yang sangat menguntungkan karena periklanan digital sangat berpotensi menarik calon konsumen. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari kadata.co.id menyatakan Instagram adalah salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia, terutama di kalangan dewasa dan muda. Yang kedua, yang dimaksud bekerja sama dengan selebriti adalah endorsement. Metode penggunaan selebriti endorsement yaitu memberikan produk yang kepada selebriti dengan timbal balik selebriti tersebut mengunggah foto atau video yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Scarlett Whitening dalam mengimplementasikan manajemen dan bisnis. Yang pertama ada menggait artis lokal dan luar negeri ternama sebagai brand ambassador atau BA. Selain memanfaatkan influencer, menjadikan artis lokal maupun luar negeri terutama sebagai BA merupakan strategi pemasaran Scarlett Whitening yang cukup sering diterapkan dalam meningkatkan penjualan sekaligus brand awareness. Sama dengan influencer, BA dari artis lokal dan luar negeri pengaruhnya pun cukup besar karena popularitasnya. Felicia Angelista, sekaligus pemilik brand Scarlett, sering menggandeng artis lokal untuk memasarkan produknya maupun sebagai BA. Contohnya yaitu Ria Ricis dan Fadil Jaidi. Kemudian pada tahun 2021, menunjuk Song Joong Ki, aktor Korea populer, sebagai brand ambassador Scarlett Whitening. Adanya brand ambassador tersebut bertujuan untuk menciptakan image pada brand sekaligus membangun brand value. Yang kedua yaitu sering melakukan inovasi produk. Seperti yang kita ketahui bahwa produk dari Scarlett Whitening tidak hanya untuk perawatan tubuh dan rambut saja, tetapi juga skincare untuk merawat kulit wajah. Sebagai pemilik brand ambassador, Felicia Angelista tak merasa ragu untuk berinovasi agar mampu bersaing dengan kompetitor. Tentunya bukan tanpa alasan Felicia Angelista melakukannya, sebab tujuannya agar konsumen dapat memilih produk perawatan kulitnya sesuai kebutuhan. Jadi tak heran jika produk Scarlett Whitening banyak macamnya, mulai dari body lotion, body wash, scrub badan, sampo, hingga perawatan wajah yang cukup lengkap. Meskipun produk yang dihasilkan sudah cukup lengkap, bukan berarti Scarlett Whitening nantinya akan berhenti berinovasi. Mereka tetap melihat kebutuhan pasar sekaligus menganalisis pasar untuk membuat inovasi tertentu.
Yang ketiga, mengiklankan secara online. Scarlett Whitening menerapkan digital marketing untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya dengan mengiklankan brandnya secara online, membuat iklan online jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempromosikannya dari mulut ke mulut saja. Terutama jika mampu menerapkan strategi digital marketing yang tepat. Strategi pemasaran whitening secara online antara lain bekerja sama dengan influencer atau selebriti ternama, membuat konten menarik, menerapkan SEO dan SEM, maupun jenis marketing online lainnya. Terbukti bahwa menerapkan digital marketing untuk membuat iklan ampuh dalam meningkatkan brand awareness sekaligus peningkatan dari segi omset. Sama seperti Scarlett, tak ada salahnya jika mencoba menerapkan digital marketing untuk memasarkan produk. Yang keempat, selalu memberikan jaminan kualitas. Merupakan Scarlett Whitening tetap mampu bertahan di pasar dan ketatnya persaingan. Felicia Angelista berusaha untuk selalu mengutamakan kualitas produk demi kepuasan konsumen, bahkan menjamin bahwa setiap produk perawatan kulit dari Scarlett dibuat dari bahan-bahan berkualitas sekaligus dan aman. Memberikan jaminan keamanan serta kualitas produk itulah yang membuat masyarakat percaya untuk membelinya lebih dari satu kali. Dengan begitu, kegiatan pemasaran pun tak sepi karena sering banjir orderan. Yang kelima yaitu memasarkan produk ke berbagai platform. Demi memperluas jangkauan pasarnya, Scarlett juga menjalin kerjasama dengan berbagai platform e-commerce maupun sosial media seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Memasarkan produk pada platform populer sangat membantu menaikkan penjualan sekaligus menjangkau konsumen lebih luas. Jumlah pengguna sosial media dan e-commerce mencapai jutaan, sehingga potensinya untuk menjangkau audiens pun lebih besar. Kebanyakan orang memanfaatkan platform tersebut untuk belanja online karena dinilai lebih praktis. Jadi, bukan tak mungkin penjualan maupun omset Scarlett Whitening terus meningkat. Berikut adalah contoh iklan pemasaran dari produk Scarlett Whitening. Dengarkan teriakan kulitmu yang minta perhatian lebih dari kamu. Body Serum bikin kulit tetap cerah, biar tetap ceria. Tambah lotion biar cepat cerahnya. Body Cream bikin kulit lembut, biar nggak bad mood. Tambah serum biar tambah smooth. Kulitmu cerah terhidrasi dengan Scarlett Rangkaian Happy. Perusahaan yang berhasil yang kedua yaitu PT Indomaret. PT Indomaret adalah perusahaan minimarket yang didirikan oleh Salim Group pada 20 Juni tahun 1988. Perusahaan ini didirikan berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggara gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat menjemuk. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Berikut beberapa contoh produk yang dihasilkan Indomaret. Beberapa perusahaan yang bekerja sama yaitu contohnya Precision Plague dan PT Sinar Sosro. Pemasaran produk. Sebagai perusahaan yang memiliki visi untuk menjadi toko swalayan terkemuka, Indomaret berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai pimpinan pasar dengan mengaplikasikan strategi marketing Mix 7P.
Strategi marketing mix 7P ini diterapkan untuk memastikan bahwa produk dan layanan Indomaret memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen sehingga dapat mempertahankan dan memperluas pangsa pasar sehingga brand mereka mendominasi pasar saat ini. Berikut adalah contoh strategi marketing 7P brand Indomaret sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama ada produk. Bagian produk pada strategi marketing mix 7P bertanggung jawab untuk menentukan kualitas dan variasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, produk harus memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen serta membedakan diri dari produk pesaing. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bagian produk. Yang pertama, kualitas produk. Harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, variasi produk. Indomaret harus memastikan bahwa mereka menawarkan berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Ini membantu meningkatkan daya saing dan menjaga minat konsumen. Yang ketiga, sistem pengelolaan produk dan stok. Indomaret harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengelolaan produk dan stok yang efisien dan efektif. Yang kedua ada price atau harga. Dalam strategi marketing mix 7P adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam implementasi strategi marketing 7P ini pada Indomaret, harga memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, strategi penetrasi harga. Indomaret memiliki strategi penetrasi harga yang memanfaatkan posisi bisnis sebagai salah satu toko retail terbesar di Indonesia. Yang kedua, sistem pemasaran harga. Indomaret memiliki sistem pemasaran harga yang efektif dan efisien. Sistem ini membantu Indomaret untuk menentukan harga produk dengan mempertimbangkan biaya produksi. Dengan strategi penetrasi harga dan sistem pemasaran harga yang efektif, Indomaret dapat memastikan bahwa harga produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Yang ketiga ada place atau lokasi, merupakan komponen lainnya dalam strategi marketing 7P. Pemilihan lokasi toko atau bisnis memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan bisnis. Dalam hal ini akan dibahas lebih detail mengenai bagaimana Indomaret menerapkan strategi price dalam bisnisnya. Yang pertama, strategi pemilihan lokasi. Indomaret memiliki strategi pemilihan lokasi yang sangat matang. Mereka memilih lokasi dengan tingkat penduduk yang tinggi dan memastikan bahwa lokasi tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, penempatan toko yang optimal. Setelah pemilihan lokasi, Indomaret memastikan bahwa penempatan toko sangat optimal. Mereka memastikan bahwa tokonya terletak dengan baik, mudah ditemukan, dan memiliki aksesibilitas yang baik. Secara keseluruhan, dapat kami simpulkan bahwa place merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi marketing 7P Indomaret. Yang keempat ada promotion atau promosi. Dalam strategi marketing 7P ini bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target market. Dalam hal ini, promosi dapat meliputi berbagai aktivitas seperti pemasaran iklan, penjualan, public relation, dan lainnya. Yang kelima yaitu people atau pekerja. Ini menekankan pada peran sumber daya manusia atau SDM dalam menentukan keberhasilan bisnis. Dalam hal ini, Indomaret memperhatikan pentingnya pekerja sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing bisnis. Yang keenam ada proses. Dalam strategi marketing mix 7P mengacu pada sistem pengelolaan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, yang dimaksud meliputi semua aktivitas yang terjadi dalam bisnis mulai dari perencanaan produksi, distribusi, hingga pemasaran dan pelayanan pelanggan. Yang terakhir yaitu physical evidence. Berikut adalah beberapa contoh physical evidence yang dapat diterapkan pada Indomaret. Yang pertama desain toko, yang kedua tampilan produk, yang ketiga fasilitas dan layanan. Berikut adalah contoh iklan pemasaran dari produk PT Indomaret. Sudah lebih dari 34 tahun, Indomaret hadir dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi setiap kebutuhan. Indomaret memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai usaha melalui sistem waralaba yang hingga kini telah bertumbuh lebih dari 5.000 toko. Seiring perkembangan zaman, Indomaret terus berinovasi. Beragam prestasi ditorehkan seperti Indonesia Franchise of the Year, The Best Franchise, Indonesia Franchise Marketing Awards, Franchise Market Leader, Waralaba Padat Karya, dan penghargaan Waralaba Utama Indonesia Terbaik. Sebagai seorang franchisee Indomaret, menjadi warga negara Indonesia merupakan suatu keharusan.
Anda perlu menyediakan lokasi toko yang terletak di area komersial dengan luas ideal 120 hingga 200 meter persegi. Selanjutnya, Anda juga perlu memiliki kelengkapan izin usaha minimarket. Dan tentunya menyediakan dana untuk pembukaan toko minimarket. Dengan berinvestasi mulai dari 400 jutaan rupiah, Anda sudah dapat memulai bisnis bersama Indomaret. Anda akan dimudahkan dengan sistem operasional toko dan administrasi yang dibantu oleh Indomaret. Mulai dari program promosi, pencarian karyawan, hingga distribusi barang dagangan toko. Setiap bulan Anda akan menerima laporan keuangan yang dikirimkan secara digital. Mari bergabung bersama kami, karena franchise Indomaret merupakan peluang usaha yang menjanjikan dan terbukti mampu bertahan baik. Baik, saya Sana Salia akan melanjutkan materi dari Muhammad Tropiki. Selanjutnya yaitu perusahaan MS Glow. Berdiri pada tahun 2013, MS Glow didirikan dua wanita tangguh yaitu Sandi Purnamasari dan Maharani Kemala. Yang nama MS Glow dikatakan singkatan dari nama Sandi dan Maharani Kemala. Oke. Berikut adalah contoh produk yang dihasilkan oleh MS Glow. Selanjutnya yaitu pemasaran produk. MS Glow mengenalkan produk ke masyarakat menggunakan berbagai macam cara, sehingga MS Glow dapat dikenal oleh masyarakat, terutama rentang usia 17 tahun ke atas. Karena target pasar produk MS Glow adalah semua orang yang membutuhkan perawatan, dimulai dari remaja sampai ibu hamil dan menyusui, karena produk yang ditawarkan sudah BPOM dan halal sehingga terjamin keamanannya. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor keberhasilan MS Glow dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama yaitu multi saluran. Pertumbuhan MS Glow secara bertahap tidak hanya di pasar Indonesia tetapi juga di luar negeri. Bahkan portofolio bisnisnya terus berkembang dan sekedar menjual produk ke pabriknya sendiri. Awalnya MS Glow hanya fokus memasarkan produknya secara online, namun akhirnya dibuatlah channel lain karena menyadari cara ini saja tidak cukup. Kemudian yang kedua yaitu ada reseller. Pelanggan reguler MS Glow ditawarkan penjualan kembali produk MS Glow dengan harga khusus. Hingga saat ini jumlah reseller MS Glow sudah mencapai 3.000 orang. Selanjutnya yaitu ada brand ambassador. MS Glow tak segan-segan melakukan investasi tak terkendali untuk berkolaborasi dengan artis papan atas sebagai brand ambassador. Selanjutnya yang keempat yaitu bekerja sama dengan dokter. Para dokter di klinik MS Glow mengikuti pelatihan melalui berbagai acara sekaligus membangun brand awareness MS Glow. Produk harus mampu memberikan nilai lebih kepada konsumen. Yang kelima yaitu terus berinovasi. Inovasi produk harus dilaksanakan untuk memenuhi rasa penasaran konsumen yang semakin besar. Produk yang berkualitas menghasilkan promosi dari mulut ke mulut yang dapat menarik konsumen baru, dan MS Glow selalu memastikan bahwa setiap produk yang diluncurkannya menonjol dari persaingan. Berikut adalah contoh iklan pemasaran dari produk MS Glow. Hai Aminda, kamu jadi kesini kan? Hai, jadi dong kak, kok kulit kakak ada flek hitam dan kusam sih? Duh, kok kusam sih? Flek hitam juga. Makanya punya kulit itu dirawat. Sayang, kamu kenapa? Aku ngidam ini. Oke. Hai kak, aku bawa pesanan kamu nih. Kenapa kak? Kulitku. Tenang, kakakku waktu hamil masih pakai MS Glow kok. Dengan kandungan white cell DNA, MS Glow tetap aman untuk kulit ibu hamil. Urusan merawat kulit, aku selalu ngandelin MS Glow Format. Sayang, MS Glow menjaga keindahan kulit dan keharmonisan kita. Selanjutnya yaitu ada perusahaan Tesla. Tesla Motors merupakan produsen mobil listrik yang terkenal di dunia. Produk dari Tesla mulai banyak ditemui khususnya di kota-kota besar. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Tesla. Selanjutnya itu ada pemasaran produk. Tesla terkenal sebagai salah satu perusahaan raksasa otomotif Amerika. Awal mula bisa menyaingi mobil listrik karena mengandalkan teknologi baterai.
Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan Tesla Inc. dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama yaitu ada Research and Development atau R&D. Strategi bisnis Tesla dimulai dari penelitian dan pengembangan. Tesla mengeluarkan sangat besar untuk meningkatkan investasi dan mengembangkan produk yang memenuhi market demand sebagai solusi energi terbaru. Yang kedua yaitu ada production. Tesla memproduksi semua kendaraannya di Fremont, California yang dapat menampung 5.000 model kendaraan per minggu. Selain itu, Tesla memproduksi komponen utama masing-masing mobil termasuk mobil listrik, baterai, dan pengisi daya. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, human resource. Sumber daya manusia digunakan sangat penting untuk memenuhi bisnis strategi perusahaan. Tesla merekrut orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada total quality management. Produk yang dihasilkan Tesla dikenal karena kinerjanya yang sangat bagus, energi berkelanjutan, dan desain yang unik. Dan yang kelima ada marketing mix 4P. Tesla menggunakan strategi marketing mix 4P dalam pemasaran produk mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Tesla memanfaatkan kehadiran media dan situs webnya untuk menawarkan pengalaman pembelian online mereka, memungkinkan penyesuaian dan pengiriman mobil mereka. Berikut adalah contoh iklan pemasaran dari produk Tesla. Saya Vina Anggraini, saya akan melanjutkan materi dari SANAS yaitu PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1993 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen, yaitu home dan personal care dan nutrient and ice cream. PT Unilever didirikan oleh Antonius Johannes Jurgens, William Lever, Sotoas Davis Count, Leverhulme, James Darcy Lever, Samuel Van dan Berger Sims. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Berikut adalah produk yang dihasilkan oleh PT Unilever. Baik, berikut adalah faktor-faktor keberhasilan PT Unilever dalam mengimplementasikan manajemen bisnis, yaitu yang pertama, kesesuaian harga, peluang pasar, menjalin hubungan antara pelanggan dan pemasok. Pemasaran produk, PT Unilever saat ini menggunakan 4 strategi, yaitu diferensiasi produk melalui pengembangan produk dan tepat guna dengan mendapatkan keuntungan di atas rata-rata industri melalui kombinasi manusia, lingkungan, dan proses.
Selain itu, mereka menerapkan strategi marketing mix yang mencakup harga, lokasi, dan cara promosi yang dapat menarik minat konsumen. Pertama, Unilever Price Match menggunakan strategi penetrasi dengan harga yang rendah tetapi memiliki kualitas yang baik, yang memungkinkan Unilever untuk bersaing di pasar modal. Kedua, Unilever Opportunity Market PT melakukan promosi secara turun langsung dan berpendapat dengan masyarakat dengan memberikan nilai yang sebenarnya, seperti adanya persaingan di masyarakat untuk membandingkan produk Unilever dengan produk lain. Ketiga, yaitu PT Unilever menggunakan sistem informasi untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan pemasok, memberikan pemasok produksi akses langsung. Unilever juga melakukan tanya jawab konsumen melalui media cetak, sponsorship, dan event. Berikut adalah contoh iklan pemasaran dari produk Unilever. Unilever percaya produk sehari-hari dapat membawa perubahan besar. Maka saat semua yang normal tak lagi sama, bersama kami beraksi. Berikan miliaran produk kebersihan, beri bantuan finansial untuk pedagang kecil, dan fasilitasi mereka untuk merintis online. Meski esok tak ada yang tahu, setiap olesan, basuhan, dan tegukan Anda, bantu kami jadikan Indonesia lebih kuat setiap hari. Unilever. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis, yaitu Merpati Airlines. Perusahaan penerbangan Merpati Nusantara didirikan dengan tujuan menghubungkan daerah terpencil di Kalimantan melalui udara. Peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 1962 menetapkan pendirian perusahaan negara Perhubungan Udara Daerah Serbaguna Merpati Nusantara. Ini adalah dasar dari kelahiran Merpati. Tujuannya adalah untuk membantu membangun ekonomi nasional melalui industri perhubungan udara dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia memiliki sebagian besar saham maskapai penerbangan nasional. Salah satunya adalah Merpati Nusantara Airlines. Merpati yang didirikan pada tahun 1962 memiliki kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, maskapai ini melakukan penerbangan domestik dan internasional ke wilayah Timur Timur. Nah, berikut adalah produk yang dihasilkan oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Dan selanjutnya kita memasuki penyebab gagalnya Merpati Airlines dalam mengimplementasikan manajemen bisnis, yaitu yang pertama adanya gangguan eksternal dan yang kedua adanya utang perusahaan. Berikut adalah contoh iklan dari PT Merpati Airlines. Lebarkan sayap, melangkah ke udara, dari bumi khatulistiwa. Arungi luasnya dunia, terbanglah tinggi ke angkasa. Terbang aman dan nyaman bersama Merpati untuk kita semua. Bersatukan pertemanan, bersatukan keluarga, bisnis budaya, bersatukan Nusantara. Aman dan nyaman bersama Merpati. Perkenalkan, nama saya Lendra Luja. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Vina Anggraini. Selanjutnya ada Motorola Inc. Motorola Inc. adalah perusahaan multinasional telekomunikasi. Motorola didirikan pada tanggal 25 September 1928 di Schaumburg, Illinois, Amerika Serikat. Namun, namanya bukan Motorola saat didirikan, tetapi Galvin Manufacturing Corporation
Nama perusahaan diambil dari nama pendirinya yaitu Paul V. dan Joseph E. Galvin. Motorola berhasil memproduksi telepon genggam atau telepon seluler pertama mengalahkan pesaingnya. Martin Cooper bahkan melakukan panggilan telepon pertamanya ke pesaingnya yang sedang mengembangkan telepon seluler, tetapi saat itu belum berhasil. Ponsel pertama dibuat pada tahun 1973, tetapi baru tahun 1983 ponsel bisa diproduksi secara komersial. Motorola sekali lagi menjadi inspirator. Dynatec 8000X adalah ponsel genggam pertama yang diproduksi secara komersial. Pada tahun 1991, Motorola kembali mengambil alih pengembangan telepon seluler setelah berhasil membuat dan mendemokan telepon seluler digital yang berjalan di atas platform GSM. Produk yang dihasilkan oleh Motorola ada beberapa, seperti yang tertera di gambar. Lalu ada penyebab gagal. Berikut adalah faktor-faktor kegagalan Motorola Inc. dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama itu ada kesalahan manajemen. Motorola berada di puncak pasar semikonduktor, komunikasi dan teknologi telepon seluler pada tahun 1990. Dengan tim kepemimpinan yang konsisten, perusahaan ini juga terkenal karena kualitasnya. Pada tahun 1988, dia menerima US National Quality Award, Malcolm Baldrige. Namun, Motorola mengalami penurunan yang tampaknya sulit untuk diubah pada pertengahan tahun 1990. Perusahaan mengalami kerugian besar akibat serangkaian kesalahan manajemen, rencana yang kurang matang, dan nasib buruk. Lalu yang kedua ada produk dan layanan yang buruk. Perusahaan kehilangan keunggulannya di pasar, kehilangan kontak dengan konsumen, dan menghadapi masalah karena produk dan layanan yang buruk. Motorola Mobility terus mengalami penurunan kinerja sehingga akhirnya dibeli oleh Google pada 15 Agustus 2011. Motorola sempat membuat produk yang menarik, yaitu Nexus 6, di bawah pengawasan Google. Namun, Google melepas Motorola ke Lenovo hanya dalam waktu sebulan sejak Nexus 6 dirilis. Motorola kini berada di bawah kekuasaan Lenovo. Dengan Lenovo mengambil alih seluruh bisnis ponsel Lenovo, tetapi merek ponsel Motorola berubah menjadi Moto dan Lenovo. Berikut adalah contoh iklan dari pemasaran Motorola Inc. Hello Moto. They don't make up like me no more. One thing I know for sure, they don't make up like me no more. Shining like a supernova, brand new code hanging on my shoulders. I got what you need, I'm your main controller. So hop right in and don't take it slower. Get on up to my cloud, ain't nobody here's taking us down. Hit 'em with the rhythm, banging that sound. That's when we get 'em, hit the whole town. Got what you want, I got what you need. You bring the lock, I got the key. Come turn me on, can't get enough. Don't fit the box, don't fit the mold, cause you know I just tear it up. They don't make 'em like me no more. They don't make 'em like me. Lalu selanjutnya ada PT Sariwangi. Sariwangi merupakan merek lokal asli Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1973 dalam format teh celup, suatu cara modern baru untuk minum teh selain teh bubuk. Sariwangi merupakan perusahaan pengelola teh ternama dan cukup tua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Johann Alexander Supit. Pada 1972, para pendiri perusahaan memperkenalkan teh dengan kemasan kantong. Produknya menjadi teh celup pertama yang ada di Indonesia. Produk teh celup cukup diterima lantaran cara mengkonsumsi yang dinilai lebih praktis ketimbang teh tubruk. Lalu, pada 1973, Sariwangi telah resmi berdiri. Perusahaan berkembang cukup pesat, bahkan 1985, Sariwangi mulai mengekspor produknya ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan Rusia. Pada 1989, Unilever sempat bekerja sama dengan perusahaan untuk meminta memproduksi teh. Unilever bertindak sebagai distributor. Namun kabarnya Unilever sudah tak lagi bekerja sama dengan Sariwangi Agricultural Estate Agency. PT Indorup sendiri anak usaha dari Sariwangi Group yang bergerak dalam pengolahan kebun teh. Berikut adalah produk yang dihasilkan oleh PT Sariwangi. Berikut adalah faktor kegagalan PT Sariwangi dalam mengimplementasikan manajemen bisnis, yaitu ada terlilit hutang. Sejak 2015, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency bersama perusahaan afiliasinya, yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorup, Sumber Wadung, didera kesulitan. Dua perusahaan tersebut terjerat utang hingga 1,5 triliun ke sejumlah kreditur. Pembayar cicilan utang tersendat.
membuat sejumlah kreditur mengajukan tagihan. Ada 5 bank pada saat itu mengajukan tagihan, yakni PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Penin Indonesia Tbk, dan PT Bank Commonwealth. Kemudian, pihak Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorup Wadung memohon perdamaian. Dua perusahaan tersebut mengajukan penundaan pembayaran utang PKPU pada para kreditur. Namun hingga 2018, kedua perusahaan tersebut tetap tidak bisa membayar utang mereka. Penyebab kedua perusahaan ini mengalami masalah keuangan, yakni gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Sariwangi mempunyai tagihan senilai 1,5 triliun, sementara Indorup 35,71 miliar. Berikut adalah contoh iklan pemasaran dari PT Sariwangi. Saat ada khawatir, saat ada rasa canggung, saat ada tawa. Selama 50 tahun, Sariwangi selalu menyajikan teh dari 100% daun teh asli berkualitas yang memberikan ketenangan dan kehangatan, sehingga lebih nyaman berbicara dan berbagi kebahagiaan. Sariwangi berkomitmen untuk selalu menyajikan secangkir teh nikmat yang tenangkan hati untuk hubungan lebih berarti. Saya Vila akan melanjutkan materi dari Leonard Wijah, yaitu MySpace. MySpace adalah sebuah media sosial yang menawarkan fitur berbeda dan unik dibandingkan media sosial lainnya. Di sini juga ada penyebab kegagalan MySpace. Yang pertama, kurangnya loyalitas terhadap penggunanya. MySpace diluncurkan untuk menarik generasi Y, yaitu anak-anak berusia 13-15 tahun yang tidak paham internet dan memahami cara bersosialisasi secara online. Yang kedua, kurangnya inovasi. Sejarah MySpace yang memiliki peran krusial dalam promosi musik akhirnya harus mengakui kekalahannya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang diri sendiri. CEO MySpace, Mike Jones, mengakui bahwa situs tersebut bukan lagi sebuah jaringan sosial, namun kini menjadi tujuan hiburan sosial. Dan yang terakhir, kurangnya kendali. Newscom milik Rupert Murdoch membeli MySpace dengan harga sekitar $580 juta pada tahun 2005 ketika perusahaan tersebut memiliki 20 juta pengguna unik. Berikut adalah contohnya. Check us out on MySpace. Dan di sini juga ada Yahoo. Yahoo didirikan pada 1994 oleh Jerry Yang dan David Filo, mahasiswa PhD Teknik Listrik dan Stanford. Di sini juga ada penyebab kegagalannya, yaitu gagal menentukan orientasi bisnis. Yahoo pada saat itu terlalu terlena dengan pemasangan iklan, yang mana produk utamanya adalah pemasangan iklan banner di web Yahoo. Dan yang kedua ada tidak mempunyai browser sendiri. Sebagai sebuah mesin pencari, Yahoo justru tidak mempunyai browsernya sendiri. Sedangkan pesaingnya Google memiliki browser sendiri bernama Chrome yang diluncurkan pada tahun 2008. Ini adalah contohnya. Lu di sini? Mira sama Dewi bakal datang juga. Memperkenalkan Yahoo Koprol,
temukan tempat-tempat baru. Ceritakan ke teman-teman dan nikmati bersama. Buka duniamu dengan Yahoo! Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.